Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Tadarus online kali ini kembali bersama saya Taufik Bilfaqih. Anda bisa memanggil saya Bang Bil. Di video sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan Ustazah Ceti ya, yaitu ChatGPT. Kita bahas soal agama, soal ayat-ayat suci dan juga membincang tentang isu-isu kontemporer. Nah, memang episode kali ini kita coba masih mengulik-ngulik soal isu-isu keagamaan yang tentunya kita lebih baik bertanya atau diskusi dengan ustadz, kiai, atau para ulama. Namun memang dalam konteks konten ini saya ingin mengajak kepada kita semua bertanya kepada AI lewat ChatGPT yang tentu basisnya dalam bentuk voice ya, dalam artian kita podcast bersama dengan ChatGPT. Tentu teman-teman akan cari tahu sebenarnya ChatGPT ini bisa menjawab dari sisi mana. Anda bisa belajar di Google bahwa AI lewat ChatGPT atau yang saya menyebutnya sebagai Ustazah Ceti itu menjawab berdasarkan metadata, jadi data-data seluruh dunia yang kemudian itu tersimpan di dunia internet. Maka ketika kemudian kita pertanyakan, otomatis Ceti atau ChatGPT ini mampu menjawab tentu berdasarkan dengan kapasitas. Nah, untuk sementara saya masih menggunakan ChatGPT dalam bentuk yang normal ya, saya belum berbayar sehingga itu dia berwaktu. Insya Allah di momen-momen berikut saya akan upgrade menjadi ChatGPT yang berbayar, karena konon semakin kita membeli ya atau membayarnya bulanan, maka kecerdasannya terus jawaban-jawabannya itu jauh lebih akurat, jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh, jauh lebih bermanfaat kan gitu. Sementara kalau cuma yang gratisan itu biasanya ada keterbatasan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan diskusi soal lagi-lagi tentang agama dalam bentuk dasar-dasarnya ya, karena kemarin kita bicara agama ini seperti apa gitu, apakah harus kita beragama. Nah, kali ini kita mau diskusi dulu soal bagaimana dengan agama-agama di dunia ya kan, mengapa begitu banyak ajaran agama, dan bolehkah ChatGPT ini memberikan penjelasan kepada kita semua sebenarnya agama-agama itu kan katanya ada konsep ketuhanan, ada yang menggunakan kitab suci, ada yang kemudian meyakini kenabian. Nah, bagaimana dengan agama-agama jenis yang berbeda gitu? Seperti apa saja gitu? Oke, langsung saja kita bertemu dengan Ceti ya. Halo, Assalamualaikum Ceti. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Baik Ceti, ini kembali bersama saya Bang Bil. Apa kabar Anda hari ini? Halo Bang Bill, saya baik, terima kasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ceti, kita mau diskusi boleh ya? Tentu boleh Bang Bill. Topik apa yang ingin dibahas? Oke, nah saya kebetulan mau buat podcast. Nah, kemarin saya dengan Ceti juga, tentu Ceti yang berbeda dengan yang kemarin, itu membahas soal isu-isu tentang agama. Nah, boleh ya kita bicara soal agama? Tentu, Bang Bill. Kita bisa membahas tentang agama. Apa yang ingin dibahas lebih dalam? Oke, pertama saya mau minta data dari Ustazah GPT nih, ChatGPT atau Ceti. Bolehkah Anda sebutkan kira-kira ada berapa jumlah agama di dunia ini? Di dunia ini, terdapat banyak agama, tetapi umumnya ada beberapa agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Selain itu, ada juga banyak kepercayaan dan aliran spiritual lainnya. Oke, apakah semua agama punya konsep tentang Tuhan? Sebagian besar agama memiliki konsep tentang Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, meskipun konsepnya bisa berbeda. Misalnya, dalam Islam dan Kristen ada konsep monoteisme, sementara dalam beberapa kepercayaan lain bisa ada banyak dewa atau kekuatan spiritual. Oh, boleh dijelaskan lagi soal agama yang lebih mementingkan kekuatan spiritual? Tentu, beberapa agama atau kepercayaan lebih menekankan pada kekuatan spiritual atau energi alam semesta, seperti dalam beberapa bentuk Hindu, Buddhisme, atau kepercayaan tradisional. Mereka lebih fokus pada keselarasan dengan alam atau energi universal daripada konsep Tuhan personal.
Oke, boleh dijelaskan kenapa ajaran-ajaran agama seperti ini tidak lebih banyak ketimbang agama yang meyakini tentang keberadaan Tuhan? Faktor sejarah dan sosial berperan besar. Agama-agama yang menekankan konsep Tuhan personal seringkali menyebar melalui penaklukan, kolonialisasi, dan misi agama. Sementara itu, kepercayaan yang menekankan kekuatan spiritual seringkali lebih terikat pada budaya lokal dan tidak menyebar seluas agama-agama besar. Oh, menarik juga faktornya. Nah, saya mau tanya, apakah dengan perbedaan faktor ini, kebenaran itu justru bisa didapatkan oleh agama yang bertuhan atau agama yang berdasarkan spiritualitas tadi? Kebenaran dalam agama seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada kepercayaan individu. Baik agama yang bertuhan maupun yang berfokus pada spiritualitas menawarkan jalan menuju pemahaman dan kedamaian. Jadi, kebenaran bisa ditemukan dalam berbagai cara sesuai keyakinan masing-masing. Oke, untuk ajaran agama yang tidak meyakini atau tidak menggunakan konsep ketuhanan, apakah mereka juga meyakini adanya surga dan neraka? Beberapa agama atau kepercayaan yang tidak menggunakan konsep ketuhanan biasanya memiliki pandangan berbeda tentang surga dan neraka. Misalnya, dalam Buddhisme, ada konsep nirwana sebagai kebebasan dari siklus kelahiran kembali, bukan surga atau neraka dalam arti tradisional. Oke, kalau mau dibandingkan, sebenarnya mana yang jauh lebih tepat dan lebih rasional untuk kita yakini? Apakah ajaran agama yang bertuhan atau tidak menggunakan konsep ketuhanan? Ketepatan atau rasionalitas suatu kepercayaan sangat bergantung pada perspektif individu. Bagi sebagian orang, ajaran agama yang bertuhan memberikan jawaban dan makna yang kuat. Sedangkan bagi yang lain, ajaran yang berfokus pada spiritualitas atau tidak bertuhan mungkin terasa lebih masuk akal. Semuanya tergantung pada keyakinan dan pengalaman pribadi masing-masing. Oke, bagaimana realitas kehidupan kita? Justru orang-orang dengan tafsirnya beragama itu terjadi konflik antar satu dengan yang lain. Konflik antar agama seringkali muncul karena perbedaan interpretasi dan keyakinan yang mendalam. Ini mencerminkan kompleksitas manusia dalam memahami dan menghidupi ajaran mereka. Namun, penting diingat bahwa banyak juga orang beragama yang hidup damai dan toleran. Jadi, konflik bukan satu-satunya gambaran dari realitas keberagamaan. Kenapa terjadi perbedaan interpretasi di antara kalangan orang beragama? Perbedaan interpretasi terjadi karena latar belakang budaya, sejarah, dan pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Selain itu, teks-teks suci seringkali memiliki makna simbolis yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Ini mencerminkan kekayaan dan kompleksitas ajaran agama. Bolehkah Anda berikan contoh interpretasi yang berbeda sehingga terjadi konflik antar pemeluk agama? Tentu, misalnya, dalam agama yang sama, ada kelompok yang menginterpretasikan ajaran tentang jihad sebagai perjuangan spiritual. Sementara kelompok lain mungkin mengartikannya secara harfiah sebagai perjuangan fisik. Perbedaan tafsir ini bisa memicu konflik. Atau dalam isu sosial, ada kelompok yang menafsirkan ajaran tentang hak-hak tertentu dengan cara berbeda yang bisa memicu ketegangan. Oke, karena Anda bicara jihad berarti spesifiknya di Islam. Bolehkah Anda memberikan data tentang ayat yang berkaitan dengan jihad sehingga beda tafsir? Dalam Al-Quran, kata jihad muncul dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 218 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah mengharapkan rahmatnya. Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 216 menyatakan bahwa berperang itu diwajibkan bagi kalian, meskipun mungkin kalian tidak menyukainya. Namun dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah memerintahkan untuk berperang di jalannya, melawan orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Tafsir dari ayat-ayat ini bisa beragam, tergantung pada konteks dan penafsiran masing-masing. Kalau Ceti sendiri mentafsirkan makna jihad dalam konteks ayat-ayat tadi seperti apa? Secara umum, jihad dalam konteks ayat-ayat tersebut bisa diartikan sebagai perjuangan di jalan Allah, baik secara fisik maupun spiritual. Ini bisa mencakup berbagai bentuk perjuangan, seperti memperbaiki diri, menegakkan kebenaran, atau membela diri saat diserang, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Kalau bom bunuh diri?
Saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi dalam konteks umum, tafsir mengenai jihad memang beragam dan bergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Apakah ada ajaran dalam agama untuk bom bunuh diri? Tidak ada ajaran dalam agama yang membenarkan tindakan bom bunuh diri. Sebagian besar ajaran agama mengajarkan kedamaian dan melarang kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke. Bolehkah Anda membaca ayat suci Al-Quran yang Anda bilang terkait surat jihad? Maaf, saya tidak bisa membaca ayat-ayat suci atau teks panjang secara langsung. Namun saya bisa membantu menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Oke. Tapi apakah Ustazah Ceti ke depan bisa membaca ayat suci Al-Quran? Untuk saat ini, saya tidak bisa membacakan ayat suci Al-Quran atau teks keagamaan lainnya. Namun, saya bisa membantu menjelaskan atau memberikan konteks dari ayat-ayat tersebut. Oke, kita kembali ke konteks dalam diskusi kita. Ustazah Ceti, jelaskan kepada saya, kalau kemudian agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian kalau ada orang jahat itu karena perilakunya, terus apakah ajaran agama ini tidak nyampe dengan baik atau ajaran agamanya ini memang banyak tafsir? Perilaku jahat seseorang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman yang keliru, pengaruh lingkungan, atau interpretasi yang berbeda. Ajaran agama sendiri mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tetapi cara seseorang memahaminya bisa berbeda-beda. Jadi, kadang ajaran agama tidak sampai dengan baik atau disalahartikan, yang menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Oke, terakhir ya, Ustazah, saya mau nanya soal apakah di seluruh ajaran agama punya satu kesamaan dalam ibadah puasa? Sebagian besar agama memang memiliki konsep ibadah puasa, meskipun tujuan dan caranya bisa berbeda-beda. Puasa umumnya bertujuan untuk pengendalian diri, pembersihan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan nilai meskipun dengan tradisi yang berbeda. Anda boleh jelaskan kalau dalam konteks Kristen seperti apa berpuasanya mereka, Islam bagaimana, dan Hindu seperti apa, termasuk Yahudi? Dalam Kristen, puasa biasanya dilakukan selama masa Prapaskah, Lent, sebagai bentuk pertobatan dan refleksi dengan mengurangi atau menahan diri dari makanan tertentu. Dalam Islam, puasa dilakukan selama bulan Ramadan, di mana umat menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas tertentu dari fajar hingga matahari terbenam. Dalam Hindu, puasa bisa bervariasi, seperti Ekadasi, di mana umat berpuasa pada hari tertentu untuk pembersihan spiritual. Dalam Yahudi, puasa dilakukan pada hari-hari seperti Yom Kippur sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Masing-masing memiliki makna spiritual yang dalam. Terakhir, kalau boleh saya dapat informasi, apakah kemudian berpuasa ini kepentingannya untuk kesehatan atau jangan-jangan banyak orang berpuasa kemudian terjadi kematian? Puasa, jika dilakukan dengan benar, umumnya memiliki manfaat kesehatan, seperti detoksifikasi dan meningkatkan disiplin diri. Namun, jika tidak dilakukan dengan tepat, bisa berdampak buruk pada kesehatan. Penting untuk memahami batasan fisik masing-masing dan mengikuti anjuran yang ada. Kasus kematian akibat puasa jarang terjadi jika dilakukan dengan benar dan sesuai petunjuk. Oke, karena saya bilang tadi terakhir, semoga kita bisa berjumpa lagi dan akan membahas jauh lebih dalam. Boleh, Ustazah? Tentu, Bang Bill. Saya senang bisa berdiskusi. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Semoga sehat-sehat selalu, Ustazah Ceti. Terima kasih, Bang Bill. Semoga sehat selalu juga. Sampai jumpa. Oke guys ya, jadi tadi diskusi singkat soal, sekali lagi kalau bicara dengan ChatGPT ini, kita tentu akan mendiskusikan lebih umum. Karena nanti setelah 3 sampai dengan 4 episode nanti saya akan bicara lebih spesifik ya, lebih spesifik dan tentu akan menjadi sangat bermanfaat buat kita semua sebagai ajang pembelajaran. Nah, kalau menurut kalian ada hal-hal yang ingin kita diskusikan di episode berikut, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada keterangan yang disampaikan oleh Ustazah Ceti tadi yang menurut kalian itu nggak sesuai, boleh juga koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga Tadarus Online ini bisa bermanfaat buat saya secara pribadi dan kita semua. Sekali lagi jangan lupa untuk bertanyalah kepada ulama, kepada ustadz, kiai, ustazah yang sesungguhnya. Bahkan mungkin kepada pendeta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.